Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi anak-anak semuanya. Apa kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah sehat. Ya. Anak-anak semuanya, alhamdulillah kita hari ini sudah berada di kelas berapa? 10. Kelas 10. Kelas 10 ya. Kelas 8 berarti balik lagi ke SMP ya. Jurusan TKR. Berarti kalau kelas 10 ini anak-anak semuanya sudah SMA kelas 1 ya. Nah, dan ini berarti anak-anak ini sudah berada di, kalau kita itu sekarang pakai kurikulum merdeka gitu. Jadi ada fase. Nah, kalau sudah di kelas 10, ini berarti anak-anak semuanya berada di fase apa, tahu nggak? Fase itu aku aja belum tahu loh. Fase E ya. Fase E artinya anak-anak sudah mau menuju ke dewasa. Jadi kalian sudah dewasa nih. Kalau di SMP anak-anak semuanya ini remaja ya, baru tahu cewek gitu ya. Iya. Baru tahu cewek, yang cewek baru tahu cowok gitu ya. Apa mulai tumbuh apa gitu ya. Apa sih? Nah, ini sekarang anak-anak sudah mau dewasa nanti 18 tahun terus ke jenjang kuliah. Nah, mudah-mudahan Bapak ini berharap anak-anak ini bisa lebih semangat lagi belajar. Ya, kira-kira hari ini mata pelajaran apa? TKN ya. Nah, Pak Guru kenalan dulu ya. Pak Guru namanya Ahmed Al-Farisi ya. Ya, terus apa? Anak-anak Bapak ingin bertanya, kalau anak-anak ingin melihat Pak Guru bawa tongkat, kira-kira apa yang ada di pikiran anak-anak semuanya? Mungkin bisa jawab? Enggak ada. Ya, Kurang jelas. kalau misal anak-anak lihat Pak Guru buat tongkat, apa yang ada di pikiran anak-anak semuanya? Ada yang bisa jawab? Nggak apa-apa, jawab aja. Kebutuhan Mas. Ya, ada lagi nggak yang cewek? Nggak ada. Oke, Pak Guru, ada yang bisa jawab? Enggak. Oke, kebetulan Pak Guru mengajar di SMA Pancasakti ini udah 10 tahun. Sepuluh tahun ya. Dan semua sudah tahu kalau ini untuk orang yang punya kebutuhan khusus. Jadi berdasarkan peraturan pendidikan nasional nomor 78 tahun 2009 bahwa itu ada pendidikan inklusif. Artinya semua warga negara itu statusnya sama, punya hak yang sama, tidak ada diskriminasi. Betul. Jadi selama dia masih mampu dan bisa belajar untuk berkehidupan selayaknya, maka negara mempersilahkan itu. Oke, anak-anak semuanya, kita sekarang masuk di tema pertama kita di PPKN ini. Kita belajar tentang integrasi nasional ya. Pak Guru pakai headset ya, bisa mendengarkan. Ini Pak cenggotan tewok. Ganteng deh. Oke, kita di sini tujuannya untuk belajar. Anak-anak diharapkan mampu memahami pengertian integrasi nasional, faktor pendorong integrasi nasional, dan faktor penghambat integrasi nasional itu sendiri ya. Dan manfaatnya anak-anak semua diharapkan mampu menghayati nilai-nilai dari integrasi nasional. Sampai selesai berarti, Pak. Oke, anak-anak semuanya, sebelum kita ke materi yang jauh lebih dalam, maaf ya ini aku Pak Guru ini lupa. Kita umurnya di Tio di kulit. Pak Guru dulu itu matanya
Perubahan ya. bisa melihat dengan normal ya. Jadi kira-kira masih ingat tulisan gitu ya. Kita memahami dulu apa itu integrasi nasional gitu ya. Jadi integrasi nasional itu berasal dari kata integrasi dan nasional gitu ya. Integrasi itu dia berasal dari bahasa Inggris ya. Bahasa Inggris. Jadi tulisannya seperti ini kurang lebih. Bahasa Inggris. Kalau tidak salah ya, mudah-mudahan masih benar. Integrate ya. Ini artinya proses penyatuan. Jadi kesempurnaan, persamaan dan perhimpunan seperti itu. Ini dari bahasa Inggris. Yang kedua, dari kata nasional ini juga berasal dari bahasa Inggris semua. Jadi kalau kita udah tahu perkataan seperti ini, integrasi, integrate, kemudian nasional juga dari bahasa Inggris. Itu nation ya. Kalau kita lihat mungkin biasa di merek-merek dagang. Ini kata nasional berasal dari ini ya. Ini artinya bangsa. Jadi kalau nation itu artinya kebangsaan. Nasionalisme berarti kita punya wawasan kebangsaan kita itu kuat gitu. Jadi integrate nation, proses penyatuan dari kebangsaan. Kenapa kita harus mengetahui tentang integrasi nasional ini ya? Karena itu penting sekali ya. Apalagi buat kita ini Indonesia ini itu beda-beda gitu ya. Di negara kita yang sangat berbeda ini itu sangat-sangat membutuhkan integrasi nasional ya. Kita contoh Mas Dani ya. Mas Dani ini kan asli Batak dan itu dari suku Batak ini kan berbeda dengan Mbak Devita yang dari Madura gitu ya. Mbak Devita yang asli Madura dan ini kan pasti punya kebudayaan yang berbeda gitu. Oleh sebab itu adanya integrasi nasional ini proses penyatuan ataupun persamaan kita agar kita itu senantiasa bersama gitu. Kita lihat itu kalau para pejuang-pejuang kita dulu itu berjuang untuk menyatukan bangsa ini itu nggak mudah. Ini dibutuhkan yang namanya integrasi nasional. Betul. Oke, kita lanjut lagi. Ini ada menurut beberapa pakar ya. Nah ini pertama beberapa ahli ya. Kita bisa memperhatikan di slide. Nah, ini mulai. Oke. Kalau kita lihat dari ahli, salah satunya orang Indonesia ya, Nazarudin sama Mayran. Kalau kita lihat dari Mayran sendiri, ini anak-anak bisa memperhatikan ya, bahwa integrasi nasional ini proses penyatuan sosial budaya yang berkarakteristiknya itu dalam suatu wilayah. Dalam suatu wilayah itu membentuk identitas gitu ya. Wilayah apa? Wilayah Indonesia membentuk identitas gitu ya. Sedangkan Nazarudin apa ini? Nazarudin Samsudin betul ya? Betul. Ya. Samsudin. Jadi kalau Nazarudin Samsudin ini kan penyatuan saja dia tidak terpola pada suatu wilayah. Jadi memang tujuannya ini sebenarnya ini rumputnya sama, akarnya sama yaitu proses persatuan. Makanya itu sangat penting. Ada lagi yang namanya Sujono. Ini ilmuwan tentang kebangsaan di Indonesia itu proses penggalian konservatif. Kalau dibilang itu penggalian kebudayaan kita yang berbeda-beda itu disesuaikan. Itu adalah cuma Bapak tidak mencantumkan di sini ya. Nah, ini Anda bisa baca ya, kenapa kita penting ya. Jadi ketika berbeda-beda gitu ya, maka integrasi nasional ini sangat penting gitu ya. Makanya itu negara akan membentuk cara untuk membuat kita tetap bersatu. Di antaranya membentuk suatu badan ideologi negara seperti itu ya. Dan ini kan memang ketika kita bersatu maka kita akan mencapai suatu kemakmuran, suatu kesejahteraan. Tapi kalau kita terpisah-pisah,
ya kita susah gitu ya. Kita seperti Uni Soviet dulu pernah ada ya negara itu, tapi akhirnya terpecah karena rasa kebangsaannya itu sangat kurang. Ya walaupun kita berbeda-beda, tapi ketika kita mempunyai jiwa nasionalisme yang tinggi itu anak-anak ya, maka kita itu bisa kuat seperti itu. Tapi kalau kita tidak memiliki jiwa nasionalisme yang tinggi, ya mungkin Indonesia ini tidak akan lama. Mungkin bisa seperti Uni Soviet yang tidak punya wawasan kebangsaan. Jadi mereka itu kuat, tidak saling menghargai gitu ya. Oke, kita lanjut lagi. Oke. Nah, ini kita faktor pendorong integrasi nasional ya. Nah, ini adanya rasa senasib dan perjuangan. Memang kalau kita sebenarnya itu kalau kita sedih ya, kita melihat peristiwa-peristiwa di bangsa ini ketika bercerai-berai, kemudian saling gotok-gotokan itu, mungkin kita tidak pernah melihat ke belakang, gitu ya. Perjuangan bangsa ini tuh tidak main-main di anak-anak. Mungkin anak-anak sekarang sudah SMA kelas 1, nanti ketika anak-anak masuk di perguruan tinggi, anak-anak akan mengerti kenapa sih saya harus di perguruan tinggi, kenapa sih saya harus belajar. Mungkin kalau nggak ada biaya, nggak kuliah, kenapa sih saya harus bekerja? Itu untuk apa? Untuk kemakmuran, gitu ya. Nah, ini Bapak diajarkan ini waktu dulu Bapak kan ngambilnya PKN ya di kampusnya Bapak di Universitas Pancasila Tegal. Ada yang tahu nggak? Tahu. Di mana kok itu, Pak? Tahu, Pak. Dulu ada tahu? Oh, Pancasila Tegal, Pak. Ada dosennya di sini. Dulu dosennya Bapak tuh Pak Subianto ya namanya. Oh, benar nggak, Pak? Ya beliau sangat mengajarkan kita itu. Zikri. Untuk bersatu. Ah, yang bener. Untuk bersatu itu benar itu nggak Oh iya. Iya. Itu 350 tahun. Wah. Ini penjelasan hasil perjuangan. Oh. Anak-anak Bapak mau cerita ya. Peristiwa 10 November itu, gitu ya. 10 November ya. Hari apa itu? Dari Pandawan. Telat, Pak. Iya. Itu kita memakan 16.000 ya. Nenek moyang kita gitu ya. Nenek-nenek kita itu berjuang menembak. Nah, sementara dari Belanda tuh kurang lebih hanya 2.000 gitu ya. Jadi itu betul-betul luar biasa. Walaupun kita kalah, tapi perjuangannya itu luar biasa. Jadi kalau Bapak dan semua anak siap nggak bersatu untuk bangsa ini? Siap. Siap. Ya mungkin jadi perapan dari yang Bapak jelaskan tadi tentang pentingnya kita untuk bersatu gitu ya. Rontok kedua kali. Mungkin anak-anak ada yang mau nanya nggak sedikit mungkin? Nggak ada ya, udah jelas ya. Jelas, Pak. Jelas ya. Kita lanjut lagi. Ini ada lagi faktor pendorong yang kedua ya. Kita. Nah, ideologi. Kita tuh bersyukur sekali anak-anak. Kita tuh punya yang namanya ideologi. Ada yang tahu ideologi nggak? Apa yang dimaksud dengan ideologi? Pemikiran. Siapa namanya? Nur. Nur. Elizabeth. Nur ya? Nur. Ada lagi nggak yang tahu ideologi itu apa gitu? Pemikiran. Pemikiran. Oh, sama ya? Aneh banget. Ya. Jadi ideologi itu suatu pemikiran, ide ya. Dan pada pengertian yang sesungguhnya ideologi itu tujuan. Nah, faktor pendorong integrasi nasional ini salah satunya adalah ideologi. Kita bersyukur sekali bahwa Indonesia ini memiliki ideologi yang namanya apa? Pancasila. Luar biasa. Namanya siapa? Patah. Jadi, Pak. Jadi Biasanya kampung ya di. Dan di Patak, Pak. Dan di Patak. Ya kita punya Pancasila ya. Jadi teman-teman, salah satu faktor pendorong ini adanya ideologi. Kita kalau nggak punya ideologi Pancasila, kita itu terpecah belah. Benar, teman-teman. Jadi Bapak kasih tahu ya, kita negara kita ini punya sejarah buruk ya tentang ideologi ini. Salah satunya itu PKI, ya. Ideologi komunis pernah masuk di negara kita tahun 48 ya. Itu salah satu faktor pemberontakan. Jadi ideologi komunis ini mengancam gitu ya. Yang tahun 48 ya, Bapak cerita yang komunis tahun 48. Kalau yang 65 itu banyak sekali versinya ya. Kemudian ideologi yang memberontak kedua adalah DITI. DITI ini faktor Kartosuwiryo
dengan Amir Saifuddin yang waktu menjadi Perdana Menteri, dan akhirnya negara Indonesia ini hanya sedikit. Pulau Jawa, Jogja, dan sebagian Sumatera yang lainnya tidak. Akhirnya Kartus Wirjoyo ini memberontak, membentukkan suatu ideologi baru. Belum lagi kalau kita tarik ke belakang ada yang namanya Abdul Aziz, mantan cenil-cenil tentara Belanda gitu ya. Nah itu Republik Maluku Selatan, banyak sekali yang memberontak di negara kita ini. Semua itu bisa kita atur oleh para pejuang bangsa kita dengan yang namanya ideologi Pancasila. Jadi Pancasila ini menghimpun semua, ketuhanan yang Maha Esa, ya, dia religius, kemanusiaan yang adil dan beradab, terus ada persatuan Indonesia dan nasionalisme ya. Dan yang kedua itu humanisme ya, kemanusiaan. Yang ketiga apa? Demokrasi, kerakyatan yang dipimpin oleh Keempat, Pak. hikmat, Keempat. itu demokrasi, dan yang kelima itu sosialisme ya, keadilan sosial bagi Seluruh rakyat Indonesia. Jadi kalau Bapak jelaskan ini bisa pakai rakyat Indonesia yang mana? Oke. Pegel, Cek. Dan yang ketiga ini ada pesan dan kayaknya Iya. pesan ini lebih dari adanya ancaman dari luar negeri. Sebenarnya ini bisa